Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channelnya Widya, teman. Oke guys, jadi di video kali ini kita sambil ngopi ya guys ya, sama Sultan Dava Yusuf. Betul. Oke. Apa kabar dah? Baik, gila udah Udah lama nih guys, nggak ngopi bareng. Terakhir kemarin konten kita biliar, itu pun dadakan guys. Jadi kemarin itu sebenarnya nggak niat konten, niat main biliar bareng, cuman karena udah lama nggak main biliar bareng juga, jadi akhirnya gue ngajak si Dava untuk main biliar bareng tapi sambil konten, challenge juga ya Dap ya. Ya teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Pokoknya gue udah konten bareng-bareng Dava. Lu dari mana Dap? Dari kuliah dong gua Kuliah. Rajin sekarang ya. Rajin. Kuliah gua. Pulang hari ini jam Tadi gua balik 4:30 kayaknya. Tapi langsung lah gaspol buat konten ya. Cakep banget. Oke ya, kita udah lama juga nggak ngopi ya. Oke, jadi kita podcastnya hari ini bahas tentang apa nih guys? Kita lagi di tempat kopi, Bang. Tempat kopi. Gimana kalau kita bahas tentang kopi? Cakep. Ide yang menarik. Menarik. Karena kalau sambil ngopi tuh kadang banyak ide-ide. Betul ya. Jadi sambil nonton kopi juga guys. Sebenarnya apa sih yang lu tahu tentang kopi? Tentang kopi itu buat gua ibaratnya ide atau gagasan yang muncul ketika momen tersendiri itu ada. Contohnya ketika kita lagi bosen ya, ketika kita lagi bosen terus kita pengen ngopi, kadang banyak ide. Iya dong. Ya, pasti dong. Kadang banyak ide, termasuk ide ngerjain lu Dap. Nah, kalau buat lu tentang kopi apa nih? Sebenarnya gue nggak ngopi, Bang. Sebenarnya nggak ngopi. Gue nggak ngopi. Gue minum manis aja tuh jarang. Oh gitu. Ya gue sehari-hari paling minum air putih apa. Jadi kalau ada ide muncul tuh gue ya kalau bangun pagi aja sambil ngemil ngeteh. Jadi gue nggak ngopi. Oh gitu. Jadi kalau pagi lu hanya cuma ngeteh gitu aja ya. Jadi kalau gue emang dari dulu pecinta kopi. Ya. Berapa kali pacarin tuh kopi? Nggak perlu dipacarin juga, kemana-mana ada. Iya, di mana-mana ada ya kan. Lu mau ke tempat manapun dia ada, tergantung selera kopi lu kan gitu ya. Tapi gue lebih tertarik kopi yang ada krim-krimnya, susunya manis. Gue nggak suka kopi pahit gitu, karena udah terlalu pahit nih dia ada. Iya, gitu. Memang harus sedikit dikasih susu ya. Iya. Tapi gue mau bicara sedikit guys. Kemarin gue minum kopi di salah satu tempat pinggiran. Gue minum kopi, ada buayanya. Kopi ada buayanya. Ada buayanya. Kopi apa ada buayanya? Buayanya ketika gue ngopi sama temen gue yang pacarnya banyak. Wah. Itu menyinggung gitu kayaknya. Siapa itu? Jadi kopi ada buayanya guys. Gue waktu itu minum malam-malam ya. Ceritanya dia banyak gebetannya gitu kan. Pokoknya gitu. Ini juga enak nih sebenarnya nih. Ini bukan kopi tapi. Itu bukan kopi. Tapi kayak sedikit ada rasa cacingnya nih. Sedikit ada rasa cacingnya. Iya. Jadi lu minum apa hari ini? Gue minum ya lemon tea aja gue mah. Nggak yang aneh-aneh lah. Minum lemon tea aja. Padahal lu sesekali lu cobain kopi dah. Gue suka yang asam-asam bang. Karena kalau manis terus hidup tuh tidak berwarna. Oh iya benar. bagus benar. Tapi gue perlu cerita juga guys tentang kopi ya teman-teman. Jadi kalau buat gua, kalau setiap ketemu orang baru ataupun orang lama, kopi itu yang menghangatkan suasana, betul nggak? Betul. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau nggak ada kopi, bukan yang lain tuh. Kopi panas, kopi dingin tuh. Beda. Kopi dingin juga boleh ya. Boleh sedikit lah. Iya. Jangan sulit. Kopi dingin ya benar. Benar. Jadi gini guys, kalau gua ketika kita ngopi sambil ketemu orang di situ kadang kita banyak obrolan yang nggak kita
catat dalam arti kita mau bahas tentang pekerjaan entah atau bahas bisnis, tapi kalau udah kita sambil ngopi guys, kadang ada ide-ide terbaru dari teman-teman untuk sharing masalah pekerjaan, betul ya, masalah pekerjaan ataupun masalah bisnis gitu ya. Kadang lu juga gitu nggak sih kalau di tongkrongan? Biasanya kalau teman, kadang kalau lu sambil ngopi, kadang ada aja pembahasan yang nggak pernah, Pasti dong. ya kan? Nggak mau nonton. Yang nggak, maksudnya gini, pembahasannya itu di luar profesi kita. Betul. Contoh profesi gua jual beli mobil, semisal. Nah temen gue ini lagi ngebahas masalah saham trading. Iya. Gue sebenarnya nggak ngerti ya untuk masalah bahas trading. Cuman karena dari kopi kita kumpul sama teman-teman, karena relasinya banyak. Ada aja pembahasan Ada aja. yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu. Betul. Bukan gue pura-pura nggak tahu, gue diam gitu aja. Enggak. Betul. Gue bakal cari tahu tentang dia. Wah, dalam juga tuh ya. Harus. Karena dia bilangnya sayang. Tapi nggak ada kepastian. gitu. Jadi for your information aja guys, sebenarnya gue sama Bang Widi ini ketemu juga karena kopi guys. Bener kan? Betul. Berapa tahun lalu tuh? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya, Dari 2020 awal ya. 2020 awal betul. Iya, Kita ngopi di warkop ya. Di warkop bukan ya? Di mana ya? Yang gue lupa tuh. Yang kopi shop punya temen lu itu yang kecil itu siapa? Oh iya. Yang di gang itu. Oke. Gua ingat. Jadi temen gue buka coffee shop, guys. Waktu itu dia buka usaha baru. Nah, cakep nih. Kita bahas. Bahas dong. Buka tempat kopi baru, awalnya mulai dari ngopi-ngopi di tempat lain. Akhirnya dia punya ide untuk buka usaha sendiri tempat kopi. Gitu. Akhirnya dia mencoba Experience baru ya. Betul, dia experience baru karena jujur gue tahu bidang temen gue dulu waktu itu dia tuh sebenarnya kerja di kayak perikanan gitu, kayak perikanan lobster gitu di kelautan lah ya maksudnya. Nah dia sempet waktu itu jual mobil ke gue, gue nggak tahu dia bilangnya uangnya buat apa, tapi gue dapet info bahwa temen gue yang jual mobil ini ternyata buka coffee shop guys. Effortnya ya, gila. Keren nggak? Keren. Ya kan? Gila Gua, itu effort banget sih buat betul. Gua. Jadi yang tadi gue bilang, kadang kopi bikin inspirasi begitu banyak hal yang nggak kita duga. Betul. Lu pengen punya usaha apa, ya kan? Awalnya lu nggak pernah punya pikiran seperti itu, tapi karena lu sering ngopi, ketemu orang-orang baru, kita sharing bareng, makanya banyak banget pesan-pesan dari kopi yang nggak pernah lu sadar secara langsung gitu loh ya. Ya dari ngopi kita sendiri atau Betul. gimana tuh pasti ketemu aja sama orang baru gitu. Iya benar Kita ngobrol. Ya pokoknya luas lah kalau bicara tentang itu. Karena dulu kan gue juga sempat ngopi, tapi gue bukan pencinta kopi. Jadi menurut gue ya gue cuma refreshing aja. Betul. Nggak terlalu mendalam tentang kopi. Gitu. Makanya gue paling senang banget ketika teman-teman gue ngajak ngopi ke tempat manapun, mau maaf ya bahasanya, mau ngopi di warkop ataupun di pinggir jalan, di emperan, termasuk di coffee shop, gue masuk semua tempat kopi. Kenapa? Makanya buat gue bilang kopi itu banyak cerita. Betul. Banyak cerita. Cerita dari bab berapa? Itu kalau dari bab bukan cerita, itu lu nyusun skripsi namanya. Skripsi dongeng. Ya intinya banyak banget ide-ide dari tempat kopi yang gue temuin ya. Gue pun nggak pernah berpikir untuk jadi konten kreator. Betul, sama gue juga sih bang. Betul, gue pikiran buat jadi konten betul. kreator. Gue tau lu ketika Ya, gue kenal di tempat kopi, ya kan, lu ya gue nggak tahu posisi lu sebagai apa, lu nggak tahu pekerjaan gue seperti apa. Karena kita sering ngopi dulunya, kita sering cerita, sering bareng, sampai akhirnya pada saat ini kita podcast ngopi bareng. Betul. Cakep nggak? Cakep. Dari 4 tahun yang lalu loh. Lama juga ya? Lama. 4 tahun? Iya lama. Kayak pacaran sama dia lu lama. Pacaran sama dia, wah jangan ngomongin ntar ada pengaruh, bahaya gue nih. Ya gitu.
sekarang lu selain lu jual beli mobil bang, Ya. lu jadi sales marketing dan content creatornya showroom ya. Nah, betul. Gue sih bukannya itu ya, gue pengen nanya, kenapa lu tertarik di dunia digital sekarang? Tertarik di dunia digital. Jadi gini, guys. Sebelumnya gue nggak pernah aktif di sosial media ya, Dok ya. Gue nggak pernah, asli guys. Gue nggak pernah. Apalagi sampai buat konten, terus gue publikasikan pekerjaan gue, termasuk kegiatan gue apapun, gue nggak pernah kepikiran sama sekali, teman-teman. Jadi awal mulanya gini, teman-teman ya. Ketika gue mencoba hal yang baru turun di dunia digital marketing ya, gue nyoba untuk konten vlog awalnya. Oh, ini sekarang itu udah bukan digital marketing bang, itu udah masuk lu entertain. Udah masuk entertainment ya. Ya mungkin orang lain yang menilai ya, tapi kalau buat gue awalnya karena nyoba-nyoba, terus gue ceritanya bikin konten vlog tentang kopi. Ada di TikTok gue, teman-teman bisa lihat TikToknya Widi Gandana ya. Jadi waktu itu gue ngevlog tentang kopi di salah satu tempat yang kopinya ini belum banyak orang tahu, terus belum familiar juga. Gue dapet info dari temen gue, emang dia tempatnya juga agak bukan di pinggir jalan, dia tempatnya agak ke dalam, kayak perumahan gitu, tempat kopinya. Pokoknya ada di TikTok gue guys. Gue coba vlog, iseng-iseng ceritanya. Gue ngopi di sana dah. Gue ngevlog itu viewersnya pokoknya di atas 20k kalau nggak salah. Wow. Gue nggak nyangka. Lumayan buat konten kreator awal ya. Ya kan? Yang nggak punya followers, Nah, lagi cari masa. betul. Itu lumayan guys. Betul. Awalnya cuma iseng-iseng doang ngevlog. Mungkin pada saat itu gua kopinya atau ide gua bikin vlognya itu tertarik mungkin. Kenapa, Cok? Oh, makin lo kaget kan? Udah serius banget lagi ya? Gue kira dia nimbul. Lanjut. Ya gitu. Gimana? Jadi gue coba untuk bikin video vlog ke tempat kopi sampai selesainya gue ngopi ya kan. Gue iseng update dah atau upload di TikTok gue. Gue upload tentang kopi dan ternyata itu nggak nyampe 1 jam itu viewersnya pertama di atas 5k. Itu tahun berapa? Itu tahun 2023 gue inget banget. 2023 pertama itu, kali gue vlog tentang setahu kopi. gue 2023 nggak banyak orang yang tentang kopi, karena tentang kopi itu setahu gue di 2019 sampai 2021 bang. Oh gitu. Iya, itu menurut gue juga oke sih. Nah, viewers yang kayak gitu ya. nah makanya dari video itu gue melanjutkan untuk mencoba konten-konten selanjutnya. Salah satunya lu gabung sama Lucky Bros. Salah satunya waktu itu gabung dengan YouTube Lucky Bros. Karena gue sempat gabung juga. Betul, kita nonton bareng pokoknya ya. Sampai sekarang di channel gue sendiri gitu kan. Ya, gue juga sekarang juga buka channel sendiri juga. Kalau udah betul. sama anak-anak juga. Nah, jadi maksud gue, pesan gue buat teman-teman semuanya, jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru di kehidupan teman-teman semuanya. Perbanyak nongkrong sama teman tapi yang positif. Betul ya? Salah satunya ke tempat kopi. Lu bisa sharing bareng tentang pekerjaan gitu kan. Tentang bisnis, tentang percintaan. Enggak ya? Masuk juga. Obrolan positif itu seperti ini guys. Jadi nggak semata-mata kalian anak muda seminggu sekali itu kalian harus ke klub nyari hiburan. Hiburan itu bukan hanya di klub malam guys. Jadi hiburan juga bisa di tempat kopi, entah kalian di warkop sama teman kalian. Ya lebih positif lagi. Lebih positif lagi. Kita nggak melarang kalian untuk melakukan hal itu, tapi betul guys. Kalian harus berpikir, yang gue alamin dari gue main ke sana ya, itu cuma 1 jam bang. Tapi kalau habis ngopi ketemu sama temen, gue happy sampai besok. Nah, termasuk gue punya relasi baru. Betul, termasuk gue. Kenapa? Ketika posisi lagi capek nih, terus temen ngajakin ngopi, gue nggak pernah menanyakan nongkrong mau ngapain, mau ada yang diceritain atau enggak. Tapi bukan lebih ke situ. Kalau gue lebih bercerita di dalam satu table, ada kopi,
di mana banyak varian yang teman-teman bisa cobain. Jadi temen lu pada ngopi, lu cobain satu-satu. Iya. Jadi lu harus ngopi di sini, lu di sini lagi itu, lu di sini lagi itu. Ngopi teman-teman lu tuh cobain semua. Itu ibaratnya lu ciuman sama temen lu secara ini loh, secara kopi dari gelas tuh udah kayak ciuman loh. Gitu. Nggak bercanda guys ya. Jadi positifnya aja teman-teman. Ketika temen lu ngajak kopi, lu ambil positifnya. Mungkin temen lu lagi pengen bercerita, pengen sharing, gitu. Mungkin sama ini dia sibuk kerja, nggak ada waktu. Makanya gue pernah bilang gini lah sama salah satu temen nongkrong gua dimanapun, gue selalu bilang, Kata lu salah satu, tapi dimanapun tuh. salah satunya banyak. Iya. Banyak berarti. Iya. Jadi gue selalu bilang gini sama temen gue ketika selesai ngopi, lu hargain setiap pertemuan. Betul. Karena belum tentu setiap pertemuan itu bakal terulang lagi teman-teman. Dan momen itu nggak akan diabadikan secara 2 kali, Bang. Betul. Makanya banyak banget pelajaran di luar yang gua dapat di tempat tongkrongan pastinya ya, apapun di tempat kopi lah pokoknya dah. Ya gua nggak bisa untuk menolak ketika nongkrong lu seusia lu lebih tua dari gua, lu nongkrong sama bapak-bapak, ibu-ibu. Gua nggak begitu. Gua sokin bareng kita juga dapat pelajaran baru dari orang tua. Betul. Ya kan, karena orang tua tuh nggak mesti di rumah kita aja teman-teman. Ketika teman-teman lagi ngopi di luar, nongkrong di luar, ketika ketemu dengan yang lebih tua, teman-teman juga bisa lebih belajar beretitude, mungkin beretika, ngobrol dengan orang tua sambil ngopi gitu loh. Nggak bisa lu ngopi biarpun ada temen lu yang seumuran sama lu, tapi ada orang tua terus lu seenaknya, ya kan, lu seenaknya keplak kepala aja. Contoh lu pukul meja gitu ya, sampai tumpah Banting makaroni itu lu banting. Iya, Kayak siapa tuh pernah dibanting makaroni kan? Lagi di prank. konten sebelumnya. Ya gitu Rap. Jadi semoga video ini guys, pesan-pesan kita ya, pesan-pesan kita, ketika lu nongkrong bareng sama temen lu ngopi bareng, lu ambil positifnya. Jangan lu jangan lu berpikir cuman nongkrong buang-buang duit. Ya kan, lu nongkrong setiap hari, itu balik lagi dari lu juga ya, dari kalian semua. Jadi ketika lu nongkrong, apa yang lu mau ambil pada saat momen waktu itu? Entah lu cuman pengen nongkrong doang kah, mabar, main game, buat gue tuh kurang faedah. Kayak kita dong. Iya, Ya kan? lu cari ide terbaru, betul. Jadi teman-teman nih, pesan gua, ketika lagi nongkrong, coba saling sharing, saling terbuka satu sama lain. Ketika teman-teman mau buka usaha tentang apa kan gitu ya. Iya. Kadang pendapat kita belum tentu sama dengan pendapat orang lain, kan? Kita di rumah aja ya, misalkan punya kakak punya adik tuh belum tentu satu pendapat. Betul. Jadi gue juga nggak bisa kita melakukan hal baik tapi hanya untuk menerima pengakuan aja. Nggak begitu konsepnya ya. Lu ikhlas, lu tulus, Tuh. ya kan. Makanya lu Nyanyi dong gua, tulus. nyanyi bener lagu ya. Nggak, jangan terlalu serius. Iya. Jangan terlalu serius. Kita ambil positifnya aja guys ya. Kita ambil positifnya aja. Oke, dapat jadi pesan-pesan apa nih buat teman-teman subscriber gua? Mungkin ada pesan buat anak-anak muda di sana yang lagi berjuang. Jangan gampang menyerah guys. Jadi kalau kalian punya kesempatan, ambil kesempatan itu. Jangan pernah bilang kalian nggak bisa. Betul. Dari yang nggak bisa, kalian juga pasti bisa guys. Betul Kalau guys. mau belajar. Setuju. Yang penting lebih baik kalian gagal mencoba daripada kalian gagal tidak mencoba apapun. Nah, betul. Satu lagi, kegagalan seorang laki-laki itu adalah belum mencoba tapi udah nyerah. Tuh, banyak sekarang orang kayak gitu. Betul. Akhirnya bunuh diri. Betul, jangan sampai ya guys ya, jangan sampai. Jadi teman-teman terus melakukan hal-hal positif dimanapun berada, tetap tebarkan kebaikan. Insya Allah teman-teman melakukan hal baik untuk diri sendiri, orang lain bakal imbas balik ke teman-teman semuanya. Gitu ya Dev ya? Tuh. Setuju ya? Setuju gue. Oke, jadi teman-teman cukup dulu ya
cukup. Cukup dulu, Cukup kita obrolan ngopi sama dulu hari ini. Nanti kita bakal bikin podcast selanjutnya teman-teman ya. Yang pastinya gue bakal sharing-sharing tentang perjalanan gue sampai turun ke YouTube ya, Dad, ya. Iya. Karena gue berdua ini awalnya kita pokoknya nggak ngonten ya. Enggak, cuma ngopi aja. Cuma ngopi aja, ketemu juga di tempat kopi, nggak ada pembahasan tentang bahas kerjaan apa, nggak ada, udah ngopi nongkrong aja awalnya. Yang tadi gue bilang guys, awalnya nongkrong, cuma nongkrong aja teman-teman. Tapi lama kelamaan sering ngopi, kita sharing bareng, Coba inovasi baru. coba inovasi Harus baru, kreatif, betul ya kan? harus kreatif, gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk yang lagi nonton, terima kasih untuk support selama ini. Jangan lupa untuk selalu support video-video gua dengan cara like, share, dan subscribe, guys. Jangan lupa juga nonton channel gua di Sultan Dava Yusuf. Nanti dikasih linknya di deskripsi YouTube Widi Gandana. Oke ya guys ya, jadi jangan lupa follow atau subscribe channelnya Sultan Dava juga guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau anugerah terindah, kau yang paling saya gemar.